ngerasa anaknya itu aneh banget pas lagi di restoran. Pas ayahnya cobain jus apelnya, ayahnya langsung telepon polisi guys. Jadi ada cewek bernama Alexis Smith dan keluarganya itu lagi di restoran. Nah tiba-tiba suaminya tuh melihat anaknya ada yang aneh, anaknya kayak nggak fokus gitu. Terus suaminya akhirnya cobain jus apel yang harusnya diminum anaknya itu, dan tiba-tiba dadanya dia terbakar. Mereka langsung telepon polisi dan panggil pelayannya, dan mereka terkejut banget karena ternyata jus apelnya itu ketuker sama pelayannya jadi alkohol. Pantas aja putrinya itu jadi benar-benar linglung dan kehilangan keseimbangan. Untungnya ayahnya itu menemukan hal itu. Kalau misalkan anak tersebut terus meminumnya, anak itu bisa meninggal dunia. Guys, cewek ini divonis menderita bau ikan selamanya. Jadi wanita ini bernama Kelly Vidu yang merupakan perempuan asal Inggris. Dia memiliki sindrom bau ikan bernama trimethylamminuria, dimana mau dia mandi segimanapun dia itu tetap bau ikan. Jadi penyakit ini membuat dirinya susah memecah senyawa tertentu yang ada pada makanan seperti ikan atau bawang sekalipun. Tapi untungnya sekarang dia bisa minum obat dan menggunakan sabun untuk mengurangi bau badannya. Cowok ini setiap hari lebih baik potong kepala ikan aja daripada ketemu sama istrinya yang cerewet, sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi cowok ini setiap hari tuh selalu melakukan hal yang sama aja, tapi dia itu bener-bener ekspresinya datar banget. Sebenarnya dia itu benci banget sama istrinya, makanya setiap hari dia lebih baik pergi kerja untuk motong kepala ikan. Sampai ketika dia pulang, istrinya tuh masih aja cerewet dan lama-lama dia itu nggak kuat. Akhirnya dia itu refleks karena sering banget potong kepala ikan. Dia akhirnya ikut potong kepala istrinya juga guys. Ibu ini ngelarang bocil-bocil ini untuk keluar rumah lewatin garis ungu ternyata karena ini guys. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang tinggal dengan 2 orang anaknya. Nah, si adiknya itu benar-benar bandel banget dan kakaknya harus ngurusin adiknya terus. Tapi saat ibunya mau pergi, tiba-tiba ibunya bilang ke kakaknya, kakak nggak boleh ya sama adik untuk lewatin garis ungu ini. Awalnya semua berjalan baik saat ibunya pergi, tapi tiba-tiba adiknya yang nakal itu kabur dari rumah dan ngelewatin garis ungu itu. Ternyata kalau ngelewatin garis ungu itu di luar itu banyak banget kejahatan. Akhirnya dia minta tolong temennya untuk nyari adiknya dan ternyata kejahatan itu adalah virus. Dia pikir untuk menyerang virus tersebut dia harus semprotin hand sanitizer yang banyak ke virus tersebut. Dan untung aja adiknya kembali dengan selamat. Dan dia minta maaf banget sama ibunya karena nggak bisa menjaga adiknya dan keluar dari garis ungu itu. Jangan pernah rambut kamu kelihatan bagus kalau di pantai ini sendirian, kalau enggak kalian bakal nyesel sih. Jadi kisahnya di sini ada seorang cewek lagi bersih-bersihin sampah di sebuah pantai. Terus dia ngelihat agak jauh gitu kayak ada cewek pakai baju putih melambai-lambai ke arah dia. Karena dia sopan ya dia melambai balik dong. Nah terus saat dia lagi bersihin sampahnya lagi, dia tiba-tiba ngelihat rambut warna hitam yang rambut itu tuh bagus banget. Nah, tiba-tiba dia baru sadar kalau itu adalah manusia yang dikubur di dalam pasir. Dan tiba-tiba cewek pakai baju putih itu datang langsung menghabisi dia dan mengubur dia di dalam pasir dengan nyisain rambutnya aja. Jadi semua orang yang rambutnya bagus akan digituin sama dia. Serangan drone pernah terjadi saat presiden ini lagi berpidato, tapi malah pada fokus sama pengawalnya ini yang bersikap santai banget. Jadi banyak yang mengira kalau pengawal ini tuh sebenarnya nggak lagi santai guys. Jadi salah satu tangannya itu sebenarnya itu adalah tangan palsu. Tangan di dalamnya itu sudah menyiapkan senjata. Teknik ini dikenal dengan nama hands ready yang pernah terjadi sama pengawalnya Donald Trump juga. Nah itu ternyata supaya musuh itu nggak merasa terancam. Dan di dalamnya ada tangan asli yang lagi siap-siap kalau misalkan memang ada ancaman. Tapi menurut kalian tangan yang palsu tangan yang mana ya? Cowok ini dibuat pingsan sama bahan-bahan makanan yang ada di rumahnya. Ternyata untuk ini guys kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya ada seorang pria yang benar-benar sayang banget sama istrinya. Istrinya selalu kasih dia makan sup wortel kesukaannya. Tapi tiba-tiba istrinya bernama Elizabeth ini meninggal dunia. Sampai tiba-tiba dia itu dibuat pingsan karena kayak ada sesuatu yang jatuh di kepalanya dia. Ternyata itu semua adalah ulah bahan-bahan makanan yang ada di situ. Jadi setelah dia pingsan semua bahan makanan itu hidup guys. Gak hanya hidup aja, mereka itu bersatu supaya mereka itu bisa bikin sup wortel kesukaan si pria tadi. Bahkan mereka rela nyemplungin diri mereka ke dalam sup supaya supnya itu benar-benar berhasil. Dan setelah semuanya udah berhasil, dia itu dibangunin. Dan pria ini benar-benar kaget banget kok tiba-tiba ada sup wortel di sini.
Akhirnya saat dia coba, dia bener-bener shock banget karena rasanya persis sama seperti sup wortel buatan istrinya. Anak ini kesel banget, udah 127 kali ngajarin ibunya cara matiin kompor, tapi ibunya nggak pernah ngerti. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya di sini ada ibu yang udah tua banget, ibunya itu tiba-tiba minta tolong anaknya untuk matiin kompor. Anaknya benar-benar kesel banget karena ini udah tengah malam dan ibunya tuh udah diajarin 127 kali. Nah, ibunya bilang kalau misalkan temennya itu akan datang. Tapi anaknya bilang, ibu, temen kamu itu udah meninggal. Tapi pas anaknya pergi, dia merasa kayak ada suara-suara di depan rumahnya dia. Pas dia cek, dia benar-benar kaget banget karena dia pikir kan temennya udah meninggal. Ternyata temennya itu bisa datang. Nah, terus di sini sebenarnya si nenek itu nggak sadar kalau misalkan dia itu udah berhalusinasi. Padahal kenyataannya temennya memang sudah meninggal dan ini semua hanyalah halusinasi karena neneknya itu kangen sama kehidupan dia yang dulu. Seorang ibu yang jutek banget ngusir cewek bule cuman karena dia itu masak salmon. Ternyata pas dicoba tuh kayak gini guys. Jadi kisahnya, ibu ini memiliki restoran yang terkenal banget di Malaysia. Suatu hari anaknya itu tiba-tiba mau izin pergi ke Amerika. Nah, pas anaknya pergi bertahun-tahun, tiba-tiba restoran ibunya itu bangkrut. Sampai pas anaknya balik, anaknya kasih kejutan, anaknya malah bawa pacar bule. Sampai ibunya bilang, kalau kamu mau jadi istri dari anakku, kamu harus bisa masak. Nah, pas udah jadi, itu ngebikin semua keluarga itu benar-benar marah dong. Kenapa ikannya bukan ikan pari? Apalagi mereka merasa ikan salmon tuh gak bakal cocok dibikin asam pedas. Tapi pas mereka coba, mereka bener-bener shock banget karena rasanya bener-bener enak banget, bahkan lebih enak dari masakan si ibu jutek tadi. Di situ ibunya jadi nyesel banget dan ibunya mencoba minta maaf sama bule ini. Akhirnya di restorannya itu ditambah menu lagi asam pedas ikan salmon. Dan ternyata restorannya jadi laku lagi guys. Cowok ini lagi makan tapi tiba-tiba banyak banget rambut yang keluar dari mulutnya dia. Jadi kisahnya cowok ini lagi di sebuah restoran makan salad seperti biasa. Tapi lama-kelamaan dia itu kayak kesedang sama rambut yang kayak banyak banget. Pas dia coba tarik rambutnya dia kira kecil, tapi lama-lama rambutnya itu nggak habis-habis. Dia bingung banget sebenarnya ini tuh restoran apa, jadi serem dong. Ternyata ini itu adalah restoran yang kokinya itu adalah Rapunzel. Jadi sering banget rambutnya masuk-masuk situ. Cewek ini dikejar-kejar sama zombie karena dia itu terlalu cantik. Sampai akhirnya ini yang dia lakuin guys. Jadi kisahnya dunia ini tuh udah penuh dengan zombie, dimana manusia tuh cuma sedikit. Karena cewek cantik ini lagi perlu banget bahan-bahan ke supermarket, akhirnya cewek ini terpaksa ke supermarket sambil nutupin mukanya. Tapi karena dia pikir supermarketnya itu udah kosong, dia itu buka dan kecantikannya benar-benar terpancar. Bahkan zombie-zombie sampai silau banget ngeliat dia dan pingin jadi cantik seperti dia. Sebelum lanjut, bantu vote aku dulu yuk sampai 2 Januari, vote share Antoinette 10 kali. Tapi para zombie itu bilang, dia itu bingung kita harus minum apa, minum kolagen, stroberi, dan banyak macamnya, gimana caranya disatuin jadi satu. Sampai akhirnya si cewek itu malah ngiklanin minuman kolagen ke zombie-zombinya. Ceweknya jadi iklan dan zombie-zombinya jadi cakep-cakep banget guys. Cewek ini nekat ngelepas matanya sendiri demi bisa masak sayur-sayuran, sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada seorang suster cantik yang kerjaannya ngurus kakek ini yang hampir udah mau meninggal. Dimana kakek ini bilang di umur-umur yang terakhir dia nggak mau makan makanan yang nggak enak, dia maunya makan kuantong. Dimana suster ya harus mencari sayuran bokcoy yang kalau misalkan dia cari di pasar tuh nggak ada. Karena ternyata ini itu bukan musimnya bokcoy. Akhirnya petaninya mau bantu dia tapi dia nggak boleh lihat sama sekali. Akhirnya cewek ini ngelepasin matanya dong. Dan akhirnya dia itu bisa dapetin sayur-sayuran yang dia mau supaya dia bisa masakin masakan terakhir untuk tuannya dia. Pas dia masakin ke tuannya bener-bener seneng banget. Karena akhirnya di sisa hidupnya dia bisa makan apa yang dia suka. Cuman sayangnya karena sayur ini ditanamnya itu kayak dipaksain, makanya banyak banget racun yang tersimpan di sana. Akhirnya tuannya malah keracunan dan meninggal karena masakan dari susternya sendiri guys.